Lengser wengi sliramu tumat الذي يصفو عنده إلا بإذنه. Seorang dukun perempuan mempunyai sebuah ilmu dan peliharaan berupa dedemit. Ketika sudah tua, dia kebingungan karena ilmunya itu harus diturunkan. Karena jika tidak, setan itu akan terus menyerangnya. Pelepas Saka. Kisah ini dimulai dari dua bocil yang pulang menuju ke rumah mereka. Salah satu di antara mereka merasa melihat ada setan yang sedang duduk di ayunan bawah pohon samping rumah. Ada benda lah. Kau rasa tak? Dia yang penasaran pun mencoba untuk mengikuti bayangan setan itu. Dua bocil itu merupakan kakak adik yang bernama Haidar dan Raden. Berpuluh tahun setelahnya, Abah dan Umi bersiap untuk melakukan syukuran kehamilan dari istri Haidar yang bernama Alicia. Acara tersebut akan dilangsungkan malam hari selepas Isya. Haidar sendiri tengah dalam perjalanan pulang bersama dengan istrinya. Karena perjalanan yang dilalui sangat panjang, Alisa meminta izin untuk tidur terlebih dahulu. Dalam tidurnya itu, dia bermimpi buruk. Dia seolah berada di dalam rumahnya dan itu menunjukkan waktu malam hari. Alisa yang hendak pergi ke kamar mandi mendapati ada sosok perempuan berambut panjang. Alisa pun ketakutan dan coba dibangunkan oleh Haidar. Dia memberitahu kalau dirinya sangat ketakutan. Haidar pun mencoba untuk menenangkannya. Raden sudah sampai di rumah terlebih dahulu. Dia hendak mengejutkan ibunya, namun Abah menggagalkannya. Raden menanyakan Haidar yang belum kelihatan. Umi memberitahu kalau Alisa sedang tak enak badan karena sedang mengandung, jadi mereka akan sedikit terlambat. Raden pun pergi ke kamar untuk membereskan barang-barang miliknya. Dia memasukkan baju ke dalam lemari miliknya dahulu. Di sana ada sebuah foto yang dia simpan. Ternyata Raden dan Alicia ketika masih SMA mereka sangat dekat. Raden menyukai gadis itu dan bahkan dia mengajak Alicia untuk berkeliling dunia ketika sudah bekerja nantinya. Lamunan itu dihentikan oleh Abah yang datang dan mengatakan kalau dia akan pergi keluar. Abah melihat foto Alicia yang dijatuhkan oleh anaknya itu. Raden yang kebingungan pun memberitahu kalau foto itu milik Haidar. Sayangnya, Abah terlihat tak begitu percaya dengan cerita anaknya itu. Tiba-tiba Umi memanggil Raden. Dia mengajak untuk menemui Mak Siah guna meminta bantuan memasak untuk acara besok malam. Mak Siah yang dipanggil berkali-kali pun tak kunjung keluar dari rumahnya. Raden mencoba untuk pergi ke samping rumah dan dia dikejutkan dengan Mak Siah yang baru saja pulang dari pasar. Umi menjelaskan tentang maksud kedatangannya dan berharap bantuan dari Mak Siah. Mak Siah menyanggupi permintaan itu dan dia akan datang besok siang. Haidar dan Alisa sampai di rumah bebarengan dengan Raden dan Umi yang pulang dari rumah Mak Siah. Mereka pun saling berbincang dan menanyakan kabar. Terlihat kecanggungan antara Alisa dengan Raden. Alisa yang hendak masuk ke dalam rumah merasakan suatu keanehan dari arah rumah Mak Siah. Malam harinya Alisa melihat motor milik Raden yang terparkir di halaman. Itu mengingatkannya ketika dulu Raden ingin membeli sebuah motor besar. Dia sangat ingin pergi jauh dengan motornya itu dan mengajak Alisa bersamanya. Raden juga pernah mengajak Alisa untuk kawin. Namun Alisa waktu itu tak menganggapnya serius. Kawin? Siapa nak kawin abang? Lamunan Alisa terhenti karena dia seolah melihat sosok yang menuju ke samping rumah. Dia yang penasaran melihat ada sesuatu di ayunan bawah pohon. Umi tiba-tiba memanggilnya dan menyuruhnya masuk ke dalam rumah. Sosok itu menghilang dari ayunan tersebut. Sementara itu, Mak Siah tengah tersiksa karena dia harus mencari tuan baru untuk jin peliharaannya itu. Dia bahkan menyuruh jin itu untuk makan telur sampai dia menemukan penerusnya. Pagi harinya, Haidar yang sedang dalam perjalanan pulang dikejutkan dengan Mak Siah yang dari hutan dan hampir tertabrak. Mak Siah sendiri hendak pulang ke rumahnya dan dia membawa ayam yang sudah mati. Haidar pun berniat untuk mengantarkannya ke rumah bersama dengannya. Apa orang tua ni buat dalam hutan ni? Jomlah. Ya. Raden mendekati Alisa dan menawarkan bantuan yang sedang membersihkan pekarangan.
Raden mengatakan kepada Alisa untuk melupakan hubungan dengannya yang sudah pernah terjadi di masa lalu, dan dia sekarang akan memanggilnya kakak. Alisa sendiri sebenarnya sudah tidak apa-apa dan dari dulu dia memang menganggap Raden sebagai kakaknya. Lisha memang dah anggap abang sebagai abang Lisha sendiri. Abah pun melihat hal itu dan dugaan dia benar tentang hubungan Raden dan Alisa di masa lalu. Alisa pun melanjutkan dengan membantu Umi di dapur guna persiapan masak. Tiba-tiba, Mak Siah datang dan mengejutkannya sehingga itu membuat jarinya terkena pisau dan berdarah. Mak Siah pun meminta maaf. Dia mengamati darah Alisa yang bercecer dan dengan cepat dia mengambil satu tetes. Alisa sendiri diobati oleh Haidar dan kali ini dia membantu suaminya itu. Mereka saling bermesraan dan adegan itu diintip oleh Raden yang berada di kamarnya. Dia membayangkan kalau itu adalah dirinya yang bersama dengan Alisa. Malam harinya selepas acara, semua orang pun berpamitan. Mak Siah yang juga pulang dari acara itu seolah mempunyai sebuah rencana. Dia segera masuk ke dalam rumah dan menyiapkan ritualnya. Kali ini, Mak Siah mengirimkan sesuatu hingga tiba-tiba Haidar yang menggulung tikar merasa tak enak badan, seperti ada yang masuk ke dalam mulutnya. Raden pun menyuruh kakaknya itu dan akan menggantikannya untuk membereskan tikar-tikar yang ada. Dia sendiri melihat Mak Siah yang sedang melakukan ritual dari kejauhan melalui jendelanya. Jin tersebut keluar dari rumah Mak Siah dan datang ke rumah Haidar. Alisa kembali bermimpi buruk. Dia melihat sosok anak kecil yang berlari dan masuk ke dalam rumah Mak Siah yang sedang melakukan ritual perdukunan. Ketika bangun, dia mendapati suaminya yang sudah tak ada di sampingnya. Sosok jin peliharaan Mak Siah menampakkan diri padanya dan itu membuatnya ketakutan. Haidar berusaha menyadarkan istrinya, namun di sana juga ada jin yang menempel kepadanya. Haidar pun mencoba untuk menenangkan dan menyuruh istrinya tidur kembali. Hari berikutnya, Haidar melamun melihat rumah Mak Siah. Raden datang dan menanyakan apa yang dilihatnya. Haidar memberitahu kalau rumah Mak Siah terlihat sunyi dan baginya itu sangat aneh. Tentu bagi Raden itu bukan hal yang aneh karena Mak Siah memang selalu tak ada di rumahnya. Raden pun penasaran dengan jeritan dari kamar kakaknya semalam. Haidar memberitahu kalau Alisa bermimpi buruk. Raden coba menyarankan untuk menanyakan tentang mimpi itu, karena siapa tahu itu bisa jadi ada jin yang mengganggunya. Dia juga menyarankan untuk membacakan Yasin jika bermimpi buruk lagi. Raden pun kembali masuk ke dalam dan membantu Alisa yang membersihkan piring. Raden kembali menggoda Alisa dan seolah mereka berdua sedang bernostalgia. Haidar yang tanpa sengaja melihat itu merasa cemburu karena istrinya yang sedang bercanda dengan adiknya sendiri. Dia teringat ketika dulu dirinya menceritakan akan mengawini Alisa. Raden yang mendengar itu sangat tak suka dan marah. Haidar sekarang menyadari kalau dulu Raden juga menyukai Alisa. Kali ini Haidar sangat marah dan dia jengkel dengan apa yang terjadi. Alisa yang datang dan memberi minuman pun kena semprot dan bahkan dia pergi meninggalkan istrinya yang mengajak untuk sholat bersama. Haidar pergi menjauh seolah pikirannya sudah tak sehat. Ditambah semalam dia terkena kiriman dari Mak Siah. Setan yang menempel pada Haidar tambah bisa menguasainya dengan mudah. Dia tiba-tiba marah pada ayahnya yang bertemu di jalan. Abah sendiri bingung dengan apa yang terjadi kepada anaknya itu. Di dalam rumah, Alisa menunggu kepulangan Haidar. Raden pun menanyakan apa yang terjadi semalam pada Alisa. Ia menceritakan kalau dirinya bermimpi seperti ada yang mengganggunya. Tiba-tiba, Abah masuk dan melihat mereka berdua yang sedang mengobrol. Abah sepertinya mengerti kenapa Haidar marah. Sepertinya dia cemburu dengan Raden. Haidar pulang ke rumah malam hari. Dia langsung makan dengan lahap seperti seolah sedang kesurupan. Dan sepertinya memang sudah kesurupan. Semua dimakan sembari jongkok. Alisa yang melihat tingkah suaminya itu pun keheranan. Namun dia hanya membiarkannya saja. Alisa kembali bermimpi tentang jin yang mendatanginya. Dia bangun dan mendengar suara dari dalam dapur.
Dia mencoba mengecek ke sana dan menemukan Haidar yang sedang makan telur mentah dengan wajah yang mengerikan. Seketika itu pun dia pingsan. Tingkah Haidar sendiri sudah aneh namun seolah tak ada yang menyadarinya. Ayah Alisa datang untuk menjenguk anaknya yang tiba-tiba jatuh pingsan. Haidar sendiri kembali melamun dan melihat ke arah rumah Mak Siah. Raden menanyakan kapan dia akan kembali ke KL. Anehnya Haidar tak mau pulang karena ada dia, dan jika dia pergi maka dia akan marah. Raden kebingungan dengan yang dimaksudkan dengan dia. Namun justru Haidar marah dan menyuruh adiknya untuk segera pergi. Dia juga Kau tahu suka dia, kalau Raden menyukai Alisa. Raden yang mendengar hal itu pun terkejut dan juga ada Alisa yang di luar pun terkejut. Bagaimana kakaknya bisa tahu tentang hal itu? Raden sendiri kebingungan dengan apa yang terjadi. Tiba-tiba Alisa masuk ke dalam kamar Raden dan dia menggoda dan mencoba merayu Raden. Namun Raden berusaha menolak hal itu. Dia pun keluar dari kamar dan tiba-tiba Alisa muncul dari dapur. Malam harinya Haidar menghilang entah kemana setelah seharian bersikap aneh. Abah bersama dengan Raden meminta bantuan dari ayah Alisa. Dia meminta untuk dicarikan ustadz yang bisa menangani hal-hal goib. Raden sudah disuruh pulang untuk mengecek keadaan Alisa yang berada di dalam rumah bersama dengan Umi. Namun dia menyempatkan diri untuk mampir ke rumah Mak Siah guna mencari sebuah jawaban. Dia merasakan ada yang aneh dan juga teringat ketika kecil Haidar melihat dedemit di rumah Mak Siah. Di saat yang bersamaan, Alisa yang sedang tidur mendapatkan gangguan di mana jin datang kepadanya. Raden berhasil masuk dan tidak menemukan siapapun. Dia menemukan tempat ritual dan juga foto dari Haidar yang berlumuran darah. Tiba-tiba Raden mendapatkan penglihatan di mana waktu kecil Haidar yang mengintip ke rumah Mak Siah ketahuan. Haidar meminta maaf dan mengatakan kalau dia tidak memberitahu siapapun tentang kegiatan yang dilakukan Mak Siah. Mak Siah sendiri berniat untuk menjadikan Raden sebagai penerusnya. Haidar yang mengetahui hal itu tak mau kalau Mak Siah menyakiti adiknya dan bersedia menggantikannya sebagai penerusnya. Setan yang mengganggu Alisa kini memakan jabang bayi yang ada di dalam perutnya. Raden yang sudah sadar pun mendapati ada setan di belakangnya. Dia segera berlari membawa foto Haidar dan beberapa barang. Abah baru datang bersama dengan Ustadz dan juga ayah Alisa. Segera Raden memberitahu kalau dia menemukan foto dan beberapa alat ritual dari dalam rumah Mak Siah. Segera Ustadz itu menuju ke samping rumah dan di sana sudah ada Haidar yang kesurupan berayun-ayun. Ayat kursi pun dibacakan untuk mengusir setan itu. Namun sayangnya setan itu malah ikut membaca ayat tersebut. Terjadi pertarungan antara Haidar dengan Pak Ustadz. Setan yang ada di dalam tubuh Haidar ingin sebuah syarat jika dia keluar. Namun syarat itu ternyata hanyalah tipuan. Setan itu pun dipaksa keluar dan akhirnya Haidar bisa tersadar. Alisa berusaha keluar dari rumah dengan sepoyongan karena dia mengalami keguguran. Pagi harinya Haidar meminta maaf setelah apa yang terjadi. Menurutnya mereka tak akan kehilangan seorang anak jika dulu dia tak mendatangi rumah Mak Siah. Alisa pun sudah menerima hal itu dengan lapang dada dan menurutnya itu sudah takdir Tuhan. Haidar juga mendatangi Raden. Dia memberitahu jika dulu Raden suka dengan Alisa maka dia tak akan menikahinya. Namun Raden sudah ikhlas dan dia rela berkorban untuk kakaknya itu, karena kakaknya juga rela berkorban untuknya. Mereka semua pun berbaikan yang kemudian kembali pergi menuju ke kota untuk melaksanakan kegiatannya masing-masing. Sementara setan itu masih berada di dalam rumah Mak Siah dan menjadi penunggu di sana. Terus Mak Siah kemana? Mungkin dia sudah dimakan oleh setan lalu mati tanpa diketahui oleh tetangganya. Ya intinya sih seperti itu. Mak Siah ini memang dukun namun tak ada warga yang mengetahui kegiatannya itu. Dan yang tahu hanyalah Haidar karena dia selalu mengintipnya. Terima kasih dan sampai jumpa.